Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik maba. Selamat datang di kampus hijau. Kampus yang tidak saja hijau lantaran tanamannya yang indah menawan, tetapi juga karena tata letak bangunan serta tata letak pertamanannya mempunyai nilai-nilai filosofi yang bermakna. Dengan harapan bahwa keluarga besar kampus STI Malang Seswara kita ini memiliki dan bisa mengambil nilai manfaatnya ilmu serta bagusnya berperilaku. Saudara sekalian, para mahasiswa baru yang sangat saya cintai, kali ini kita akan bicara tentang attitude. Bagaimana membangun kepemimpinan diri melalui pembudayaan attitude. Ini yang harus kita perhatikan. Adik-adik sekalian, para maba yang saya cintai. Apa itu attitude? Attitude adalah sikap hidup, keyakinan yang melekat pada seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Disebut berperilaku baik, maka best attitude. Apabila perilakunya buruk adalah bad attitude. Saudara sekalian, adik-adik yang saya cintai, mengapa attitude atau sikap hidup itu penting kita bicarakan? Satu catatan penting bahwa attitude adalah menentukan kualitas manusia. Nanti adik-adik akan ketemu Pak Taufik di kuliah matematika. Di situ Pak Taufik akan memberikan sedikit tentang rumus berkaitan dengan attitude itu. Bagaimana rumusnya? Sederhana saja. Kalau adik-adik perhatikan, di situ KM sama dengan KF kali KA kali KS. Apa itu Pak Taufik? Nah, adik-adik sekalian, KF itu adalah kualitas fisik, KA adalah kualitas akademik, KS adalah kualitas sikap. Misalkan saja seseorang fisiknya bagus, nilainya 100, akademiknya bagus, nilainya 100, tetapi sikapnya jelek. Misalkan aja -1, nggak usah banyak-banyak, -1 aja. Apa yang terjadi? Maka kualitas manusia itu 100 kali 100 kali -1. Jadilah nilainya -10.000. Jadi jelek sekali, -10.000. Beda apabila kualitas fisiknya biasa aja lah 60, kualitas akademiknya mungkin biasa juga 60, tapi kualitas sikapnya bagus. Tidak usah terlalu bagus, biasa aja, tapi tidak -1. Maka apa yang terjadi? Kualitas manusia itu menjadi 60 kali 60 kali 1. Jadilah nilainya 360. Mana yang lebih baik? -10.000 dan 360. Tentu lebih baik yang plus, yaitu 360. Kenapa bisa begitu? Apa yang menentukan adalah sikap kita sebagai manusia. Nah, jadi dengan catatan ini pesan dari Pak Taufik bahwa sikap kita harus baik. Berperilaku yang baik karena itu yang menentukan kita sukses dan tidaknya dalam kehidupan ini. Adik-adik sekalian, berkaitan dengan attitude itu, baiklah kita simak tentang soft skill dan hard skill, ada dua. Apa soft skill itu? Soft skill itu ada dua kategorinya, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Soft skill itu adalah keterampilan seseorang untuk mengatur diri sendiri, misalkan aja tentang bagaimana semangatnya, inisiatifnya, inovatifnya, integritasnya, spirit dalam bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan yang interpersonal adalah keterampilan seseorang membina hubungan dengan orang lain. Apakah dia bisa menghargai, bagaimana berempati, bagaimana kerjasama, memimpin, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mencakup dua inilah yang kita bicarakan tentang soft skill ini. Nah, sekedar ilustrasi,
Adik-adik sekalian. Nah, ini kan suka kan dengan olahraga. Di situ ada hard skill, ada soft skill. Apa hard skill itu? Kebalikan dari soft skill. Kalau hard skill itu keterampilan seseorang. Ibaratnya kalau sepak bola, bagaimana dia pinternya mendribble bola, bagaimana dia pinternya menendang dan sebagainya. Itu sangat menentukan. Tapi yang lebih menentukan lagi adalah soft skill-nya. Bagaimana semangat dia, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia memupuk kebersamaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dua-duanya diperlukan dalam hidup ini. Hard skill dan soft skill. Nah, agar mencapai sesuatu yang sukses, nilainya luar biasa, hasilnya gemilang, maka mari kita gabungkan sedang soft skill dengan hard skill itu. Seorang yang menendang penalti itu, katakan pintar sekali menendangnya, hebat sekali tendangannya, tetapi kalau jiwanya adalah saat itu adalah sedang bingung, gundah, mentalnya tidak baik, maka tidak akan bisa masuk. Maka diperlukan hard skill dan soft skill yang memadai. Bahkan kalau ada sekalian membaca di literatur, di internet dan seterusnya, itu ada penelitian yang sangat populer itu sejak tahun 2002 itu. Orang agar dia bisa menjadi sukses dan bisa mempertahankan kesuksesannya, dia harus memiliki soft skill 80%, skillnya cukup 20%. Nah, apalagi kalau kita seimbangkan, hasilnya bagus, soft skillnya bagus. Yang penting soft skill harus bagus. Nah, kalau kita melihat hasil penelitian ini, maka soft skill lebih penting, lebih diperlukan. Karena itulah diperlukan penerapan soft skill lebih intensif dalam hidup kita. Maka itu pengembangan soft skill mahasiswa atau PSSM ini menjadi sangat penting dalam kehidupan akademik kita. Karena inilah pintu masuk dari dunia siswa adik-adik menjadi seorang mahasiswa. Apa kesimpulannya dari sekalian? Sukses tidaknya seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan soft skill-nya. Adik sekalian yang saya cintai, kampus kita ini, ABM kita ini, SD Malang Sesuara kita ini memiliki 8 tata nilai unggul sebagai moto kehidupan kampus, sebagai karakter keluarga besar SD Malang Sesuara. Apa itu? Nah, attitude yang tadi saya akan sikap hidup. Nah, attitude ini sebagai akronim, A-nya apa, T-nya apa, D-nya apa, dan seterusnya. Kita lihat itu ternyata masing-masing memiliki makna dan arti. Apresiatif, build, teamwork, integrity, time management, usefulness, dedicative, dan endless learning. Sepintas ya, ini harus tahu. Adik-adik mungkin sudah bisa melihatlah nanti bagaimana bisa membaca buku soft skill yang ada ini. Ini saya jelaskan ini sekedar untuk menambahi wawasan dan untuk melihat sebenarnya seperti apa soft skill atau attitude yang ada di kampus kita ini. Baik, mari kita tingkatkan attitude kita itu. Apa arti dan atribut yang ada di dalamnya? Baik, adik sekalian ya. Adik-adik mungkin harus tahulah ini ada satu tulisan, satu lagu yang Pak Taufik ciptakan tahun 85, sudah lama sekali. Nah, di sini adik-adik harus tahu, nanti kalau kita buka webnya STE, maka muncullah lagu ini, Malangku Sesuara Tercinta. Di sana aku berada, tempat jiwa raga dan berguna abdi pada negara. Yang ditempatnya, yang dalam jiwa baru raganya. Nah, kita lihat bahwa ini karakteristik dari kampus kita adalah di sana beraneka taman indah yang saya katakan tadi, tidak sekedar tamannya yang indah, tapi susunannya, letaknya bangunan itu mempunyai nilai-nilai makna yang luar biasa. Tempat bina kami semua. Dengar derap langkahku, dan kita berjanji untuk mewahai Malangku Sesuara. Kata kuncinya di sini ada sekalian, bahwa yang tidak benar, yang batil itu pasti akan hilang. Yang benar pasti akan menang. Itu kata kuncinya. Maka dengan harapan adik-adik sekolah di sini, belajar di sini akan menjadi orang yang benar dan orang yang pintar. Selain pintar juga benar. Itulah nilai-nilai dari himne SD Malang Sesuara. Baiklah, adik-adik maba yang saya cintai. Yang pertama, singkat saja, apresiatif. Kita bagaimana dapat menghargai dan memiliki apresiasi terhadap orang lain.
peduli, mau mendengarkan orang lain, demokratis, empati, dan sebagainya. Seperti sekarang ini, kalau adik-adik bisa mendengarkan Pak Taufik bicara ini, dan Pak Taufik juga menyampaikan ini, itu adalah semua bagaimana kita menghargai, dan bagaimana kita memiliki apresiasi terhadap orang lain. Kalau dalam hidup itu kita lakukan, insya Allah luar biasa. Dan ini adalah dominan otak kanan kita. Karena kita tahu kan, ada otak kanan, ada otak kiri, yang dimana dua-duanya mempunyai fungsi yang berbeda. Yang kedua, untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Inilah ciri khas dari kita yang ada dalam dunia akademik ini. Memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kritis harus sebagai mahasiswa. Ini otak kiri di sini. Nah, ini kalau kita bagaimana kita belajar, bagaimana kita menyerap ilmu, bagaimana kita menyampaikan ilmu. Nah, di sinilah kita bagaimana kita akan dilatih otak kiri kita dalam kehidupan kampus ini. Yang perlu diketahui dan yang luar biasa ini bahwa otak kita itu ada di sekalian itu luar biasa, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin tidak pernah kita menyadari kehebatan otak manusia, yaitu brain power ini. Otak itu adalah jaringan lunak seberat 2% dari berat tubuh kita, terdiri dari 78% air. Di situ yang luar biasa adalah terdapat sekitar 100 miliar jaringan sel. Dan kalau kita lihat, kemiripan dengan alam semesta hampir mirip sekali. Kenapa? Iya, luar biasa dan sekali yang mungkin tidak disangka oleh banyak orang. Di dalam otak kita, jaringan sel ini sekitar 100 miliar. Sementara di kehidupan makrokosmos, di galaksi kita, Bima Sakti itu juga ada sekitar 100 miliar bintang. Masya Allah. Menunjukkan bahwa alam mikro yang sangat kecil dengan alam makro yang sangat besar itu ada mirip-mirip. Ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah sama. Masya Allah. Kita belajar ilmu tentu akan ketemu dan akan kenal dengan sang pemilik itu. Siapa pemilik ilmu itu? Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sekalian, tadi Pak Taufik katakan bahwa otak kiri dan otak kanan punya fungsi yang beda. Dan kita insya Allah sudah tahu lah ini ya. Bahwa kalau kita bicara otak kiri itu adalah kita bicara tentang logika, matematis, linier, dan seterusnya. Kalau kita bicara otak kanan, itu juga perlu dilatih itu, intuitif, imajinatif, inovatif, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, otak kiri dan otak kanan ini harus diseimbangkan supaya mendapatkan hasil yang gemilang. Karenanya itulah ada dua tipe manusia dalam kehidupan ini. Ada orang yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan. Ada orang itu dominannya ada di imajinasi kekuatannya, ada orang yang kekuatannya adalah bagaimana berpikir linier, matematis. Nah, itu kalau kita gabungkan, luar biasa itu ada sekalian. Nah, kita lihat ini kan ya. Di otak manusia yang dibagi dua, otak kiri dan otak kanan ini ternyata di batang otak ini terjadi persimpangan. Kalau ada permasalahan di otak kanan, itu larinya ke bagian tubuh sebelah kiri. Sebaliknya kalau ada permasalahan di otak sebelah kiri itu larinya adalah berpengaruhnya adalah di tubuh bagian kanan. Terjadi persimpangan, kita lihat aja di situ ya gambar itu ya. Nah, jelaskan itu kan. Oke ya. Nah, kita itu termasuk yang mana sih? Itu kan ada persimpangan. Apakah itu orang yang linier, gitu kan? Orang yang suka mikir, ataukah orang kita itu sebagai orang yang imajinatif, gitu kan? Nah, kita lihat aja itu ada gambar itu kan ya. Kita termasuk dominan yang mana itu? Nah, kalau kita coba aja kita tangkupkan dua tangan kita itu. Kalau ibu jari kita yang kiri di atas seperti gambar itu, artinya apa? Itu adalah kita itulah dominan otak kanan. Sebenarnya kalau ketika kita menangkupkan dan enaknya itu kan terasa itu enak dan tidaknya. Enaknya adalah ibu jari kita yang di atas itu adalah kita itu dominan otak kiri. Itu sebuah penelitian, tentu saja tidak 100% benar, mungkin ada peluang 5% lah ya, tidak sesuai, tapi itu adalah hasil semacam itu sekedarnya aja supaya diketahui. Nah, kita itu termasuk kita itu termasuk yang mana? Biasa lihatlah adik-adik sekalian ya. Nah, satu lagi yang penting, ini kan tahu kan, ini siapa ini ya, Bapak fisika modern gitu, Albert Einstein ya kan.
Katanya adalah imajinasi itu kunci dari ilmu pengetahuan. Jadi ternyata dia menemukan rumus juga dari hasil imajinasinya dia. Maka apapun yang kita rasakan di fisik kita itu sangat dipengaruhi oleh imajinasi kita. Karena itu, jika kondisi kita sedang capek, itu imajinasikan sesuatu yang menyenangkan, yang mendamaikan hati, yang nyenang pokoknya itu, maka tubuh kita akan kembali segar. Itu pengaruhnya imajinasi, pengaruhnya rohani kepada jasmani seperti itu. Adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, kalau kita belajar matematika itu berarti memainkan rasionalitas otak kiri. Kalau kita bernyanyi, mainkan imajinasi otak kanan. Nah, itu harus dua-duanya kita seimbangkan ya. Karena itulah yang menjadikan kita sukses gemilang. Kita menggabungkan bagaimana kemampuan otak kiri dan otak kanan kita. Baiklah, cepat saja. Yang ketiga adalah teamwork. Ini juga sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Karena kita itu hidup bermasyarakat, tidak mungkinlah kita sendiri-sendiri, gitu kan ya. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu pun adalah seperti sepak bola tadi, dominan otak kanan. Bagaimana soft skill ditingkatkan, itu adalah karena bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu yang menjadikan kita sukses, seperti ilustrasi pemain sepak bola tadi itu dari sekalian. Yang keempat adalah integrity. Nah, ini adalah juga otak kanan. Kita harus memiliki integritas yang tinggi dalam hidup ini. Kejujuran, ketulusan, beretika, keteladanan, bertanggung jawab, komitmen. Itu sangat penting dalam hidup ini. Selain nilai-nilai akademik yang kita pelajari di kampus tentunya, maka jangan kita lupakan nilai-nilai soft skill ini. Ini adalah dominan otak kanan. Mari kita coba ya, belajar dari diri sendiri ya. Adik sekalian, kita tahu kan bahwa panca indera kita itu berasal dari satu titik. Bukankah kita tahu bahwa kita itu sebelum jadi orang semacam ini, dulu asalnya kita hanya satu titik saja itu. Kalau itu satu titik berarti indera kita semuanya sama. Mata kita jadi satu dengan pendengaran kita, jadi satu dengan pengacapan kita, jadi satu dengan pernafasan kita, semuanya satu karena satu titik. Nah, karena semuanya satu titik, indera kita satu titik, panca indera kita satu titik, setelah sekarang menjadi tidak lagi jadi titik, sekarang adalah sudah berfungsinya beda-beda fungsinya, maka jangan diberi pekerjaan yang bertolak belakang, nanti akan menjadi masalah. Nah, kita lihat ya, mulut kita, mata kita, telinga kita, jantung kita, otak kita, semuanya adalah satu titik itu. Apa maksudnya Pak Taufik menyampaikan ini? Karena semuanya itu asalnya satu titik, janganlah ketika kita melihat sesuatu yang ada, mulutnya ngomong tidak ada, berarti bertolak belakang itu. Padahal kan asalnya satu titik. Kita mendengar iya, mengatakan tidak, itu kan tidak benar itu kan ya. Nah, kalau bahasa agama nanti protes itu kan ya. Indra kita akan protes kepada sang pemilik kehidupan. Karena tidak sama lagi antara mulut, telinga, mata, pengucapan dan seterusnya. Kita perlu belajar dari diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan itu, adik-adik sekalian, apa yang ada semuanya dalam kehidupan ini, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya bermakna terutama buat manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dari sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta benda-benda yang ada yang bertebaran di sekitar kita ini, semuanya bermanfaat. Nah, Pak Taufik menyampaikan, inilah ada salah satu ini ya, manggis, buah manggis ini. Nah, tadi Pak Taufik cari-cari di pasar kok nggak ada, maunya untuk peragaan, ternyata sekarang nggak musim adik-adik sekalian. Nah, saya pakai gambar aja lah. Coba sampai ada lagunya itu, tebak-tebak buah manggis adik-adik itu. Ya. Adik-adik bisa menebak itu. Manggis itu belum kita buka itu, ada 3 itu. Adik-adik tahu kalau kita buka isinya tahu tuh, tentu tahu Pak Taufik itu. Berapa isinya? Yang paling kiri yang tanda tanya merah itu isinya kalau dibuka pasti 7. Yang tanda tanya putih kalau dibuka pasti isinya 6. Yang tanda tanya itu kalau dibuka pasti isinya 5. Loh, belum dibuka kok sudah tahu?
Nah, itu keajaiban alam semesta yang itu tidak sekedar sia-sia, tapi disetting oleh Tuhan agar kita itu mencontoh Dia itu. Mari kita buka ya. Oke. Wah, benar ada sekalian. Yang sebelah kiri itu adalah isinya ada 7, isinya 6, isinya 5. Padahal belum dibuka kita sudah tahu. Nah, ada satu pelajaran yang sangat indah dari buah manggis ini. Ternyata semua itu memiliki tanda. Jadilah seperti buah manggis. Kita diajari oleh buah manggis. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan yang ada di dalam diri ini. Harus sama dengan hati kita. Janganlah berbeda antara apa yang kita sampaikan dan yang ada pada diri. Ini pelajaran buah manggis ini. Semua mempunyai tanda. Semua mempunyai tanda. Kita lihat ya. Nah, inilah. Ini kita tidak tahu hatinya, tapi kita bisa melihat dari luarnya itu. Luarannya menunjukkan bahwa itu hatinya bahagia. Kalau kita tanya, orangnya bisa bisa menjawab, iya saya sangat senang sekali, sangat bahagia. Tandanya dia tersenyum, ekspresinya semacam itu, matanya berbinar-binar, Masya Allah. Ya kan ya? Nah kayak gini adik-adik, nggak mungkin kita akan mengatakan ini orang yang bahagia. Padahal kita belum tahu hatinya kan. Tapi kita bisa melihat hatinya, menjenguk hatinya dari tanda-tanda yang ada di luarnya. Wajah ini lantas sebagai tanda yang menunjukkan hatinya sedang berduka. Nah, ada ya. Nah, ini apa ini? Nah, ini kita lihat pandangannya ini kan ya. Pandangannya menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sedang berbohong. Tidak sama antara hatinya dengan apa yang disampaikan. Nah, kan ini sudah tidak boleh ini karena apa? Kita tahu itu dia itu berbohong atau tidak. Apalagi yang komputernya Tuhan, yang namanya malaikat alam semesta ini juga malaikat ya, sudah tahu. Kita aja tahu kok itu karena orang berbohong. Manik matanya berbicara, pori-porinya berbicara, ekspresinya berbicara bahwa apa yang disampaikan tidak sama dengan hatinya. Pelajaran sangat indah dari buah manggis. Belum dari yang lain-lain ada sekalian. Nah, ya. Jadi seperti misal buah manggis, mari kita berbuat jujur di setiap keadaan. Apa yang nampak di luar harus kita jadikan sama dalam apa yang ada di dalam diri kita. Oke, yang kelima dari sekalian time management. Ya, sedikit-sedikit kita supaya tahu bagaimana attitude yang ada dalam kampus kita. Artinya kita harus bisa mengatur waktu secara efektif dalam hidup ini, dalam belajar, dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi, semuanya harus ada waktunya. Bagaimana kita menjalaninya. Di sini bagian kombinasi antara otak kanan dengan otak kiri. Orang harus bisa mengatur waktu. Banyak orang gagal karena tidak bisa mengatur waktunya. Waktu menjadi penting dalam kehidupan ini. Ada satu patah, waktu bagian pedang. Waktu seperti pedang. Jika kamu tidak bisa menggunakannya, dia akan melukai. Hati-hati. Semua ada di dalam waktu. Semua cerita-cerita kita yang lalu, mulai dari kecil, itu semua adalah terekam oleh waktu. Waktu sebagai kendaraan semesta yang bergerak cepat menuju ke depan, mencatat dan merekam semua perbuatan kita. Setiap detik, setiap peristiwa yang dilalui. Luar biasa waktu itu. Kemarin ketika memotret moto itu kan ya, kita lihat itu adalah cerita kita kemarin. Cerita kita seminggu yang lalu, cerita kita 5 menit yang lalu, semua terekam oleh waktu dan tidak bisa terulang lagi. Hati-hati, kita bergerak di dalam waktu, kita bekerja dalam waktu, kita belajar dalam waktu, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Kita lihat, nah, berada dalam waktu, dalam kehidupan kita, Masya Allah, rasanya seperti kemarin aja ya. Jangankan kalian, Pak Taufik aja kalau melihat mengenang ketika masih kecil SD, oh iya seperti kemarin aja. Meningkat lagi masa-masa indah sekitar SMP, ya kan? Kita lihat aja. Apalagi kemarin nostalgia SMA, Masya Allah. Saat-saat ujian, bagaimana kita sukses dan tidaknya waktu itu. Ya. Semuanya terekam oleh waktu. Tiba-tiba sebentar lagi jadi sarjana. Waktu itu begitu cepat. Waktu sangat ajaib adik-adik sekalian. Kalau dipakai bekerja itu begitu cepatnya waktu. Tapi kalau dibuat nganggur, ngelamun, ya lama sekali waktu itu. Nah karena itu kita upayakan
bisa bekerja di dalam area waktu dengan sebaik-baik. Hanya sedikit, hanya sebentar lagi kita sudah sarjana. Asal kita bisa melakukan kegiatan dengan baik dalam kehidupan kita. Yang keenam ada usefulness, ya. Artinya kita adalah dapat diandalkan, selalu bermanfaat, inisiatif tinggi, dinamis, bersemangat, dan seterusnya. Yang ini semuanya adalah didominasi oleh otak kanan kita. Bagaimana kita meraih masa depan nanti? Ada sekalian, kehidupan yang indah tidak terjadi begitu saja. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Harus kita bangun dengan semangat yang tinggi, dibangun dengan doa, dibangun dengan kerja keras, dibangun dengan pengorbanan dan cinta. Kira-kira begitu bahasa puitisnya, ada sekalian. Nggak tiba-tiba muncul impian kita, nggak tiba-tiba datang. Harus melalui langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang berarti dalam hidup ini. Ada sekalian, maba yang sangat saya cintai. Hidup adalah sebuah perlombaan. Karena kita hidup di banyak orang, nggak sendirian. Kita berlomba dengan orang lain. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah mereka yang bekerja lebih keras dari yang lain. Lihat aja, saya beri ilustrasi. Elang mendapat makanan karena terbang jauh tak kenal lelah. Tidak dia ajak makanan tiba, bukan. Tapi dia bekerja dulu. Singa mendapat mangsa karena berlari lebih cepat dari rusa. Sebaliknya, rusa bisa selamat karena dia lebih cepat larinya dari terkaman singa. Jadi siapa yang bekerja lebih cepat, lebih baik, lebih keras, bekerja keras dengan doanya, dengan kerjaan, dia orang yang berhasil. Siapa pemenang sejati? Pemenang sejati adalah mereka yang bekerja keras untuk berbuat kebajikan sebagai bekal buat kehidupan di waktu mendatang. Itu kata kuncinya. Adik-adik sekalian, kita itu kan yang kita raih ada 4. Sehat fisik, sehat intelektual, sehat emosional, dan sehat spiritual. Nah ini, dalam kita bekerja juga demikian. Kita harus bekerja keras, mencerminkan fisik, kerja cerdas, mencerminkan intelektual, kerja tuntas, mencerminkan emosional kita, kerja dengan ikhlas dan integritas, mencerminkan spiritual kita. Kalau 4 hal ini kita raih dalam hidup kita, Masya Allah. Inilah orang yang berhasil, sukses secara universal itu. Oke, ada sekalian ya, sedikit lagi. Dedikatif yang ketujuh, ya, dari attitude tadi yang ketujuh adalah memiliki dedikasi yang tinggi kita ini. Ya, sebagai bagian dari ABM ST Mahasiswa ini, kita harus punya dedikasi, ya, memiliki dedikasi yang tinggi, ada loyalitas, ada disiplin, ada menghargai mutu. Yang ini juga didominasi oleh otak kanan kita. Ya. Adik-adik sekalian, sejak hari ini kalian semua sudah berikrar, berkomitmen sebagai keluarga besar ST Mahasiswa. Setelah kalian semua nanti lulus dan sukses di masyarakat, sebentar lagi, 4 tahun itu hanya sebentar. Jangan lupa adik-adik kepada alma mater tercinta yang telah membesarkan kita semua. Siapa itu? ABM STI Mahasiswa, alma mater tercinta kita. Luar biasa. Baik, adik sekalian. Yang ke-8, endless learning. Artinya apa? Kita harus tidak boleh berhenti belajar. Belajar sepanjang masa, belajar sepanjang waktu. Kemauan belajar yang tinggi, rasa ingin tahu di mana saja, kapan saja, dan kita harus mencintai pengetahuan. Sekarang adik-adik mungkin sebentar lagi kita belajar dengan membuka literatur yang ada. Setelah tadi adik-adik sekali sudah di masyarakat, literaturnya beda. Apa literaturnya? Adalah kehidupan kita masing-masing. Bagaimana mencontoh orang-orang yang sukses, kita tiru perilaku mereka kenapa bisa sukses. Terus belajar dan belajar, tidak pernah berhenti. Ya, endless learning. Otak kanan dan otak kiri kita membongkar lagi. Adik sekalian, sudah kita bicarakan 8 tata nilai itu. Sekali lagi ingat bahwa
Yang menjadikan orang sukses itu adalah sebagian besar adalah soft skill-nya, di samping hard skill-nya juga demikian. 8 tata nilai itu kalau kita lihat, yang 2 mengandung hard skill, yang 6 mengandung soft skill. Jadi kalau kita jadikan persentase, maka 80% soft skill, 20% adalah hard skill. Inilah yang membuat kita menjadi orang yang sukses dalam kehidupan masyarakat. Jadi attitude itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah seperti penelitian yang saya sampaikan tadi itu, insya Allah kita akan menjadi sukses, orang yang sukses dalam kehidupan ini. Mari kita berubah menjadi yang lebih baik. Ini kita sering tahu lah, kita selalu diberikan oleh para motivator kita dalam kehidupan ini kan ya. Manusia tidak ada yang benar 100% ya, seperti pasti akan melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan ya. Ini ibaratkan ular. Kalau ingin menjadi makhluk yang indah, mari kita bertapa, melakukan sesuatu, belajar dengan sebaik-baiknya, akan jadilah kita makhluk yang lebih indah dari hari ini, menjadi kupu-kupu. Prinsipnya, kata kuncinya, jangan pernah berhenti. Jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Prinsipnya, mari kita terus bergerak, jangan berhenti. Mari kita ubah hidup kita ini. Apa yang kita ubah hari sekalian? Cara berpikir kita yang kita ubah. Dari cara berpikir yang negatif menjadi berpikir yang positif. Kita ubah sifat kita. Jadi yang malas menjadi pekerja keras. Kita ubah kebiasaan kita. Jadi ceroboh menjadi teliti. Kita ubah praduga kita. Jadi buruk sangka menjadi lebih bijaksana dalam hidup ini. Semoga dengan memahami attitude, kita semakin mengerti arti sebuah kesuksesan. Adik-adik sekalian, selamat belajar. Semoga sukses. Salam dari Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.